Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai Peacemaker season kedua episode ke-6 yang akhirnya membuka plot twist terbaru tentang kondisi Earth 2 yang selama ini kita bicarakan di breakdown episode Peacemaker yang sebelumnya. So Mario Booster, let's break down this video. Sebelum kita mulai breakdownnya, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati cinema experience-nya ketika pertama kali menonton episode Peacemaker yang satu ini. She came out the other side a better man. Yeah. Mr. Blue Dragon, can we get a photo with all you guys? The peer pressure. Episode ke-6 diawali dengan Peacemaker, Captain Tron, dan juga Blue Dragon lagi makan bersama sebagai keluarga bersama dengan Emilia Harcourt di Earth kedua tersebut, yang dimana tiba-tiba ada satu keluarga yang minta selfie bersama dengan mereka. Dan ketika mereka foto bersama, foto tiba-tiba berubah jadi luntur. Sebenarnya ini adalah sebuah bentuk penggambaran foreshadowing ke depannya, bahwa episode ini akan mengungkapkan rahasia kotor di balik keindahan Earth 2 yang udah kita lihat sejak awal serial Peacemaker ini dimulai. Kemudian beralih kepada universe utama, yang dimana akhirnya Emilia Harcourt, John Economos, Adebayo, dan juga Adrian Chase memutuskan untuk membuka celah portal dimensi milik Peacemaker ke dalam rumah Adrian. Hal ini dilakukan karena pemerintah Amerika Serikat tidak mengetahui siapakah alter ego di balik vigilante yang satu ini. Sebenarnya hal ini sama dengan Peacemaker season pertama, yang dimana Adrian Chase sebagai vigilante bukan sebagai rekan resmi bagi Argus, yang saat itu diketahui operasinya oleh Clemson Mern yang diperankan oleh Chukwudi Iwuji. Nah, yang kenal dengan si Adrian Chase ini adalah si Adebayo, Economos, dan juga Emilia Harcourt saja. Ketika Adrian Chase membawa mereka kepada basement rumah di bawahnya, mereka bertemu dengan ibu kandung Adrian yang mengalami sebuah demensia, yang berarti sebuah penyakit pikun yang dialami oleh kedua orang tua di umur 70 tahunan ke atas. Yang dimana penggambarannya membuat kita callback kepada ibu dari Oswald Cobblepot di serial The Penguin karya Matt Reeves dalam Batman Epic Crime Saga Universe miliknya. Ketika mereka sampai kepada ruang bawah tanah vigilante, terlihat bahwa vigilante bukan sebagai superhero jalan biasa, tapi dia udah mengoleksi semua berbagai macam barang bukti saat dia melakukan aksi heroiknya, seperti uang jutaan dolar, kokain, dan juga narkoba yang lainnya. Nah, pertanyaannya, kenapa vigilante tidak menyerahkan semua hal ini kepada pihak kepolisian? Vigilante akhirnya mengatakan kalau ia serahkan, dia akan curiga kalau itu akan jatuh ke tangan para polisi korup dan juga pemerintah yang bekerja sama dengan para kriminal. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada film The Batman karya Matt Reeves, yang dimana kita menemukan ada satu tokoh yang bernama Komisaris Pete Savage yang dikenal sebagai pejabat kepolisian tertinggi di kota Gotham. Tapi ternyata dia adalah seorang pengedar narkoba drops dari Carmine Falcone. Bastard murders you and your reputation. Looks like he got greedy. Here's a car. Sebelum mereka membuka portal itu, mereka memakai sebuah ruang koleksi boneka beruang dari vigilante yang bernama Beanie Babies, yang merupakan sebuah boneka mainan paling mahal karena dianggap sebagai mainan paling legendaris sejak tahun 1993 oleh para kolektor. Ketika Adebayo mengaktifkan portal itu, akhirnya mereka bisa masuk ke Quantum Unfolding Chamber milik Peacemaker, yang dimana mereka mencari sebuah portal menuju ke Earth kedua tempat Peacemaker udah bersemayam di sana.
Tapi ketika mereka semua akan masuk ke sana, tubuh mereka udah dilutai oleh semacam narkoba karena efek ledakan dari quantum unfolding chamber tersebut. Dan tiba-tiba mereka bertemu dengan alien yang dari awal episode selalu membuang mayat hewan di tungku api tersebut, dan dia tidak menghiraukan siapapun di sana. Nah, John Economos menyebutnya sebagai xenomorph, yang dimana ini merupakan sebuah easter egg kepada tokoh alien yang paling mengerikan dalam franchise The Alien dan juga Alien Romulus. Akhirnya mereka sampai kepada Earth kedua di rumah Peacemaker, yang dimana Emilia Harcourt gak sengaja ketemu dengan si Kate Smith yang merupakan kakak kandung Peacemaker alias Captain Throne di semesta itu ya. Nah, si Kate ini merasa sangat aneh kepada Emilia Harcourt dari semesta utama ini ya, yang dimana penampilannya berbeda banget dengan si Emilia Harcourt dari Earth kedua ini. Karena harusnya Emilia di semesta ini memakai pakaian yang begitu feminim. Nah, sedangkan di versi utama, dia adalah gadis yang sangat tomboy karena dia merupakan agen lapangan Argus yang berpengalaman selama hampir 8 tahun. Akhirnya Kate ini mengantarkan si Emilia Harcourt ke kantor Argus untuk mencari si Peacemaker. Di lain sisi, Adebayo dan juga Economos tetap di rumah Peacemaker untuk cari sebuah petunjuk. Sedangkan Adrian Chase ingin mencari kembarannya di Earth kedua tersebut untuk memahami bagaimanakah konsep multiverse di DCU James Gunn yang satu ini. Di lain sisi, Peacemaker berduaan dengan si Emilia Harcourt yang asli di Earth kedua ini, yang dimana mereka menikmati waktu bersama sebagai sepasang kekasih, dan mereka memutuskan untuk pergi ke Argus juga. Ketika sampai di sana, Emilia dicurigai oleh para penjaga Argus karena tubuhnya dipenuhi oleh serbuk narkoba yang menempel di tubuhnya karena efek ledakan quantum unfolding chamber di ruangan si vigilante tadi ya. Akhirnya si Emilia ini ditahan dan juga diperiksa apakah Emilia pakai narkoba atau tidak melalui sebuah tes urin dan juga tes darah. How'd you even get here? What the is going on? I wrote the letter. That letter was I saved your god What? ever do something like that to you. Sorry. Sementara itu, Peacemaker versi utama ini melihat posisi Emilia Harcourt versi utama akhirnya masuk ke sana dan berbincang dengannya, yang dimana Emilia berusaha untuk mengklarifikasi tentang kejadian di episode kelima kemarin ketika dia melumpuhkan si Peacemaker dengan tujuan untuk menyelamatkannya dari tembakan Sasha Murdoch alias Cyborg yang bisa membunuh nyawanya. Peacemaker yang sadar akan hal itu merasa bersalah dan juga meminta maaf. Tapi sekali lagi perasaannya dicampakkan oleh Emilia Harcourt bahwa dia nggak punya rasa apa-apa kepada Christopher Smith dan hanya ingin berteman saja sebagai rekan satu tim. Sementara itu, di semesta utama, Rick Flash Senior lagi stres karena mereka nggak menemukan Peacemaker dan juga Economos serta Emilia Harcourt yang menghilang, dan juga si Judo Master sebagai agen yang diangkat Argus untuk menangkap Peacemaker sejak awal serial yang satu ini ya. Terakhir kali Judo Master terlihat ketika dia mengikuti Peacemaker masuki Quantum Unfolding Chamber di kediaman kakeknya pada episode kelima. Bisa jadi si Judo Master ini tersesat di dalam sana dan kehilangan jejak Peacemaker untuk masuki portal Earth kedua tersebut. Nah, dikarenakan Rick Flash Senior lagi buntu, akhirnya dia menuju ke penjaranya Bell Reef untuk bertemu dengan Lex Luthor yang diperankan oleh Nicholas Hoult, yang dimana dia dipenjara karena udah hampir menghancurkan kota Metropolis dengan celah dimensi yang terjadi dalam film Superman karya James Gunn kemarin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Lex Luthor memakai sebuah tongkat di pergelangan tangannya, yang dimana dia masih terluka akibat serangan dari anjing kripto yang udah mematahkan tangan dan juga kakinya. Lex Luthor juga menambahkan kalau sekarang Superman dan juga tim Justice Gang sedang menentukan sebuah politik internasional, yang dimana ini sepertinya memberikan sebuah tanda kalau sepertinya metahuman di mata orang dunia bukanlah sebagai ancaman, tapi sebagai pelindung dunia. Karena di film Superman
Lex ini adalah orang yang vokal yang menyuarakan kalau metahuman adalah ancaman bagi dunia, terutama dengan Superman yang diagung-agungkan sebagai alien berjubah yang sangat pegah. Tapi di sini Lex mengatakan kalau dia adalah orang yang gak peduli kepada para vigilante yang gak punya kekuatan super karena dia merasa mereka bukanlah ancaman. Yang dimana hal ini sesuai kepada versi komik klasiknya, bahwa Lex Luthor adalah orang yang gak menganggap kalau para vigilante non-metahuman sebagai ancaman. Justru terkadang Lex ini adalah orang yang bisa menghormati atau bahkan bersekutu dengan para vigilante yang bukan metahuman. Yang dimana hal ini kejadian di versi komiknya Batman v Superman Public Enemies di tahun 2003 di versi komik dan juga versi animasinya. Yang dimana Lex adalah orang yang bisa menghormati Batman karena melihat bahwa Batman sebagai simbol bahwa manusia bisa menandingi kekuatan metahuman terkuat sekalipun. Namun kalau misalkan vigilante non-metahuman menghalangi kepentingannya, Lex tetap akan memusuhi mereka semua. Jadi intinya adalah rasa benci yang dimiliki ini merupakan lebih pragmatis ketimbang ideologis bagi orang cerdas seperti Lex Luthor. Lalu Lex juga menambahkan kalau di penjara Belle Reef ini dia udah bertemu dengan berbagai macam metahuman yang berbeda-beda. Contohnya adalah dia mendeskripsikan ada pria sebesar beruang berkulit naga meniduri pria homoseksual dengan mata kartun di sebelah selnya setiap malam. Listening to a bear-sized man with dragon skin to cell beside me every night. Nah, dari deskripsinya, sepertinya metahuman yang ia singgung ini adalah si Killer Croc yang wujudnya sempat hadir dalam film Suicide Squad tahun 2016 di timelinenya DCU-nya Snyderverse. Dan juga dia menyebutkan ada pria homoseksual dengan mata kartun. Kemungkinan ini adalah sosok metahuman yang bernama Polka Dot Man alias Abner Creel yang diperankan oleh David Talmasian di film The Suicide Squad tahun 2021. Sementara itu, Rick Flag Senior meminta kerjasama dengan Lex Luthor untuk bisa memberitahukannya dari manakah Lex ini bisa mendapatkan celah dimensi itu, agar supaya Rick Flag Senior bisa melacak di manakah portal milik Peacemaker yang menghilang ini. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk kerjasama. Dan juga Rick Flag Senior setuju untuk memindahkan Lex Luthor ke penjara tanpa metahuman, yaitu adalah penjara yang bernama penjara Van Cool, yang dimana penjara ini pertama kali muncul dalam komik dan juga animasinya Superman vs Batman Public Enemies tahun 2003 dan bahkan pernah muncul di Arrowverse series. Nah, sebenarnya penjara Van Cool ini tidak sepopuler seperti Arkham Asylum, Belle Reef, atau Blackgate, atau Iron Heights karena memang penjara ini adalah sebuah penjara umum dalam kisah komik Superman yang berlokasi di kota Metropolis. Sementara itu, di Earth kedua, Vigilante bertemu dengan doppelgangernya yang ternyata kondisi rumahnya lebih indah. Bahkan ibunya masih bersatu dengan ayah kandungnya. Dan ketika mereka bertemu, mereka terlihat seperti meme Spider-Man yang pertama kali muncul sejak Spider-Man No Way Home tahun 2021. Tapi di situ Adrian Chase versi Earth kedua ini mengatakan kalau dia dan juga Peacemaker adalah musuh bebuyutan. Bahkan dia bergabung kepada sebuah kelompok yang bernama Sons of Liberty, yang dimana aksinya sempat dihancurkan oleh Peacemaker di episode ketiga kemarin ya. Oke, berarti bisa kita asumsikan kalau Peacemaker di versi Earth kedua ini adalah bagian dari kelompok Nazi, dan Sons of Liberty ini adalah bagian dari kelompok tim pemberontakan kepada Nazi, dan mereka adalah pihak baiknya. Sementara itu, ketika Peacemaker dan juga Emilia Harcourt versi utama akan diantar keluar, mereka baru menyadari kalau tidak ada orang kulit hitam di semesta Earth kedua itu. Dan akhirnya Peacemaker menemukan sebuah lambang bendera Nazi di meja agen Argus yang ada di hadapannya. Berarti teori kita selama ini sudah benar semua, bahwa Earth kedua ini dikuasai oleh pihak Nazi yang merupakan sebuah kelompok rezim politik yang dimiliki oleh Adolf Hitler dari Jerman.
yang dimana konsep plot ini terinspirasi dari sebuah komik JLA is nomor 107 yang dirilis pada tahun 1973 silam, dan juga di serialnya Arrowverse dalam event crossover yang berjudul Crisis on Earth X. Berarti bisa kita asumsikan di Earth kedua ini Amerika dijajah oleh Nazi. What? Nah, kenapa di Earth kedua ini tidak ada orang kulit hitam sama sekali? Dikarenakan Nazi memiliki sebuah ideologi yang sangat rasialis yang menganggap bahwa orang kulit putih Amerika sebagai ras yang paling unggul, dan juga bahkan merendahkan dan juga menindas para orang-orang Yahudi dan juga orang Roma alias Gypsy dan juga orang-orang kulit hitam Afrika Amerika. Makanya ketika di episode ini Adebayo udah dikejar oleh para orang-orang kulit putih yang berada di Earth kedua tersebut, yang dimana Adebayo dianggap sebagai ancaman oleh mereka sebagai orang-orang Nazi di Earth kedua yang satu ini ya. Bahkan di komik sudah dijelaskan bahwa di Earth X itu semua orang-orang selain kulit putih mereka akan dihabisi dan juga diperbudak oleh para rezim Nazi. Tapi pertanyaannya, kalau memang ini adalah rezim Nazi, kenapa Peacemaker tidak sadar dari awal? Yang dimana ini dikarenakan Peacemaker versi utama hanya mementingkan keindahannya saja, yaitu merasakan momen kekeluargaan dan juga keromantisan dengan keluarganya dan juga kekasihnya, yaitu adalah Emilia Harcourt. Karena hal itu gak pernah dia rasakan di semesta utama DCU James Gunn. Tapi penggambaran Nazi di DCU ini agak janggal buat gue ya, karena harusnya jikalau Nazi udah menguasai negara Amerika Serikat di Earth kedua ini, harusnya akan ada banyak para pasukan Nazi yang berkeliling ke semua blok-blok di kota tersebut. Bahkan harusnya ada sebuah adegan ketika mereka menyampaikan salam ala Nazi untuk menggambarkan bahwa negara Amerika ini udah dijajah oleh bangsa Nazi seperti versi komik aslinya. Dan bahkan di Earth kedua ini semua warga-warganya terasa aman dan juga tentram dan tidak sekelam di versi komiknya. Bahkan kalau buat gua ya, di versinya James Gunn ini itu kurang komik akurat. Nah, gua menemukan ada sebuah visual live action yang tampak seperti versi komik akuratnya, yaitu di serialnya Arrowverse live action di CW di event crossover yang berjudul Crisis on Earth X, yang dimana situ dikisahkan bahwa semua rakyat-rakyatnya itu mengalami penderitaan yang luar biasa dan juga digambarkan jauh lebih kelam dan juga lebih dark. Bahkan semua metahumannya akhirnya terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama ada berpihak kepada Nazi untuk bertahan hidup, yang kedua berpihak kepada kaum pemberontak. Peace is overrated. Nazis? That's what I'm talking about. Dan akhirnya kita menemukan ada Superman versi jahat di Earth X ini, yaitu adalah Overman, yang dimana Overman di versi komik DC ini dikisahkan bahwa potnya juga jatuh dari planet Krypton. Tapi bedanya adalah potnya dia itu nggak jatuh ke Smallville, tapi potnya jatuh ke wilayah Jerman Nazi. Sampai pada akhirnya di Perang Dunia Kedua, Overman berhasil mengalahkan Amerika Serikat dan dimenangkan oleh pihak Nazi. Dan bahkan Nazi di versi Earth kedua ini udah menguasai semua negara di dunia, terutama kepada negara Amerika Serikat. Kemudian di akhir episode, Economos ketahuan oleh Blue Dragon yang akhirnya dia jujur kepada dia bahwa putranya Peacemaker bukanlah Peacemaker yang asli, melainkan adalah doppelganger dari universe lain. Lalu di bagian akhir ada teaser untuk episode ke-7 yang dimana Rick Flag Senior dan juga Sasha Bordock akhirnya menemui seorang yang bisa melacak portal dimensi yang dikirim oleh Lex Luthor. Nah, masalahnya kita belum tahu siapakah orang ini karena siluetnya tampak gelap dan juga tidak jelas, tapi orangnya sangat tinggi sekali dan juga suaranya sangat berat sekali ya. Serta dia juga adalah seorang tahanan penjara. Nah, kira-kira siapakah orang ini? That the guy? Luther says that's the guy. What's my reason for helping you?
Para fans akhirnya udah mulai berteori kalau sepertinya orang ini adalah orang yang berkacamata yang menjadi teknisi bagi Lex Luthor yang mengendalikan Pocket Dimension di film Superman kemarin. Yang dimana hal ini cukup masuk akal. Kenapa? Karena cuma dia dan juga Lex Luthor yang tahu bagaimanakah dampak berbahaya bagi Pocket Dimension yang mereka ciptakan. Well, bisa gua katakan kalau di next episode pasti akan jauh lebih pecah dan juga akan jauh lebih brutal untuk mengakhiri kisah Peacemaker di DC James Gunn yang satu ini. Dan katanya akan lanjut ke sequel kedua Superman yang berjudul Man of Tomorrow yang siap dirilis per tahun 2027 mendatang. Wow, makin gokil ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video breakdown yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita. Namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.